Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revita Trianggini, NIM 2384202033, Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Pacitan semester 3. Video ini disusun sebagai tugas ulangan akhir semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Dari teori ke praktik, implementasi CTL dan RME dalam mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Pendahuluan. Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menyeluruh, yang menghubungkan materi pelajaran dengan lingkungan dan konteks kehidupan sehari-hari siswa, meliputi aspek sosial, budaya, dan individu. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghasilkan pembelajaran yang berarti, di mana siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang dapat digunakan dalam berbagai situasi di kehidupan nyata. Soimin tahun 2014 halaman 41. Di sisi lain, Realistic Mathematics Education atau RME adalah model pembelajaran matematika yang berfokus pada realitas dan pengalaman sehari-hari siswa. Dalam RME, matematika dianggap sebagai aktivitas manusia yang relevan, sehingga membantu siswa untuk lebih memahami dan menerapkan konsep-konsep matematika dengan lebih baik. Contextual Teaching and Learning atau CTL. Pengertian Contextual Teaching and Learning atau CTL. Contextual Teaching and Learning atau biasa disebut pembelajaran kontekstual adalah merupakan suatu konsep pembelajaran yang holistik, di mana materi pelajaran dikaitkan dengan lingkungan sekitar atau konteks kehidupan sehari-hari, baik sosial, budaya, kultur, maupun kehidupan pribadi peserta didik, sehingga akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan peserta didik dapat memiliki pengetahuan maupun keterampilan yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. Soimin tahun 2014 halaman 41. Ciri-ciri Contextual Teaching and Learning atau CTL. Ciri-ciri pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah 1. Adanya kerjasama antar semua pihak. 2. Menekankan pentingnya pemecahan masalah. 3. Menyenangkan dan tidak membosankan. 4. Pembelajaran terintegrasi. 5. Siswa aktif dan kritis. 6. Guru kreatif. Dan 7. Menggunakan berbagai sumber. Prinsip pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL. Menurut Nur Hadi tahun 2003, pendekatan CTL dilakukan dengan melibatkan komponen utama pembelajaran efektif, yakni 1. Konstruktivisme. Artinya, pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak tiba-tiba. 2. Bertanya. Digunakan untuk menggali informasi, baik administrasi maupun akademik. Melihat pemahaman siswa, membangkitkan respon pada siswa, dan memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dikehendaki guru. 3. Menemukan atau inquiry. Pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan siswa diharapkan bukan hanya hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi juga hasil dari menemukan sendiri. 4. Masyarakat belajar atau learning community. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok yang heterogen, artinya siswa yang pandai mengajari yang lemah, yang tahu memberitahu yang belum tahu. 5. Pemodelan atau modeling. Artinya, dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu ada model yang bisa ditiru. 6. Refleksi atau reflection. Artinya, dalam akhir program pembelajaran guru perlu melaksanakan refleksi untuk para siswa. 7. Penilaian sebenarnya atau authentic assessment adalah kegiatan menilai siswa yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian. Karakteristik pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL. Karakteristik pembelajaran kontekstual menurut Johnson B. Elaine tahun 2002 dalam Rusman tahun 2014 halaman 192 meliputi 1. Menjalin hubungan-hubungan yang bermakna atau making meaningful connection. 2. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berarti atau doing significant work. 3. Melakukan proses belajar yang diatur sendiri atau self-regulate learning. 4. Mengadakan kolaborasi atau collaboration.
5. Berpikir kritis dan kreatif atau critical and creative thinking. 6. Memberikan layanan secara individual atau nurturing high standards. 7. Mengupayakan pencapaian standar yang tinggi atau reaching high standards. 8. Menggunakan asesmen autentik atau using authentic assessment. Menurut Nurdiansyah tahun 2016 halaman 39, pendekatan CTL merupakan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menerapkan dan mengalami apa yang sedang diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah dunia nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Langkah pengembangan kontekstual teaching and learning atau CTL. Adapun langkah dalam pengembangan CTL menurut Rusman tahun 2014 halaman 192 yaitu 1. Mengembangkan pemikiran peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar lebih bermakna, apakah dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi pengetahuan dan keterampilan baru peserta didik. 2. Melaksanakan kegiatan inquiry pada semua topik yang diajarkan. 3. Mengembangkan sifat ingin tahu peserta didik melalui pertanyaan yang diajukan. 4. Menciptakan masyarakat belajar seperti melalui kegiatan kelompok berdiskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. 5. Menghadirkan model melalui contoh pembelajaran melalui ilustrasi, model, bahkan media yang sebenarnya. 6. Membiasakan anak melakukan refleksi setiap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 7. Melakukan penilaian secara objektif, yaitu menilai kemampuan yang sebenarnya pada setiap peserta didik. Teori yang melandasi pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL. Menurut Akib tahun 2013 halaman 13, ada beberapa teori yang melandasi pembelajaran kontekstual, yaitu 1. Knowledge-based constructivism, yaitu menekankan pada pentingnya seseorang peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka sendiri dengan terlibat langsung dalam pembelajaran. 2. Effort-based learning or instrumental theory of intelligence, bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang akan memotivasi seseorang untuk terlibat dalam kegiatan belajar. 3. Socialization, menekankan bahwa belajar adalah proses sosial yang menentukan tujuan belajar. Oleh karenanya, faktor sosial dan budaya perlu diperhatikan selama perencanaan pengajaran. 4. Situated learning, pengetahuan dan pembelajaran harus dikondisikan dalam visi tertentu dan konteks sosial atau masyarakat, rumah, dan sebagainya dalam mencapai tujuan belajar. 5. Distribute learning, manusia merupakan bagian terintegrasi dari proses pembelajaran, oleh karenanya harus berbagi pengetahuan dan tugas-tugas. Realistic Mathematics Education atau RMA. Pengertian Realistic Mathematics Education atau RMA. Realistic Mathematics Education atau RMA adalah model pembelajaran matematika yang dilakukan dengan menempatkan realitas dan pengalaman sehari-hari siswa sebagai titik tolak pembelajaran, karena matematika merupakan aktivitas manusia. Ciri-ciri Realistic Mathematics Education atau RMA. Menurut Yuwono, pembelajaran yang berorientasikan pada RMA dapat dicirikan oleh 1. Pemberian perhatian yang besar pada reinvention, yakni siswa diharapkan dapat membangun konsep dan struktur matematika bermula dari intuisi mereka masing-masing. 2. Pengenalan konsep dan abstraksi melalui hal-hal yang konkret atau dari sekitar siswa. 3. Selama proses matematikan, siswa mengonstruksi gagasannya sendiri, tidak perlu sama antar siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. 4. Hasil pemikiran siswa dikonfrontir dengan hasil pemikiran siswa yang lainnya. Ciri lain dari RMA yaitu 1. Matematika adalah kegiatan aktivitas manusia. 2. Belajar matematika merupakan proses reinvention. Dengan perkataan lain, filosofis matematika dekat dengan filsafat konstruktivisme yang menyebutkan bahwa pengetahuan itu adalah konstruksi dari seorang yang sedang belajar. RMA dilandasi dengan pandangan bahwa siswa harus aktif dan siswa juga tidak boleh pasif.
Prinsip-prinsip pendekatan Realistic Mathematics Education atau RMA. RMA dikembangkan atas dasar 3 prinsip, yaitu 1. Mengarahkan siswa untuk diberi kesempatan mengalami sendiri proses yang sama saat matematika ditemukan dan menginspirasikan menggunakan prosedur informal dengan menggunakan situasi nyata yang mengandung matematika. 2. Fenomena yang dijadikan bahan haruslah berangkat dari keadaan nyata bagi siswa sebelum mereka mencapai tingkatan formal. 3. Siswa diarahkan membuat model sendiri dalam menyelesaikan masalah. Karakteristik Realistic Mathematics Education atau RMA. Karakteristik RMA adalah menggunakan konteks dunia nyata, model-model produksi dan konstruksi siswa interaktif dan keterkaitan. Intertwinement Travers tahun 1991, Van den Heuvel, Penhuizen tahun 1998. 1. Menggunakan konteks dunia nyata. 2. Menggunakan model-model atau matematisasi. 3. Menggunakan produksi dan konstruksi. 4. Menggunakan interaktif. 5. Menggunakan keterkaitan atau intertwine. Langkah-langkah pembelajaran Realistic Mathematics Education atau RMA. Langkah-langkah pembelajaran pendekatan Realistic Mathematics Education atau RMA adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas guru. 1. Guru memberikan siswa masalah kontekstual. 2. Memperhatikan para siswa untuk memastikan bahwa semua siswa telah siap menerima pelajaran. 3. Apresiasi dan motivasi pada siswa dengan cara mengajukan masalah yang real dan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan pengalaman siswa. 4. Membuka dan mengkonsumsikan dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, aktivitas siswa. 1. Siswa secara sendiri atau kelompok kecil mengerjakan masalah dengan strategi-strategi informal. 2. Siswa mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran. 3. Siswa menelaah, berusaha memahami permasalahan yang diajukan guru dan berusaha memikirkan jawaban dari pertanyaan guru yang sesuai dengan konteks nyata dan sesuai dengan pengalaman siswa sendiri. 4. Siswa mendengarkan penjelasan guru. Teori yang melandasi pembelajaran Realistic Mathematics Education atau RMA. 1. Teori belajar Ausubel. Ausubel mengelompokkan belajar menjadi 2 dimensi dalam Makmur-Sugeng tahun 2004 halaman 25. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan kepada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi tersebut pada struktur kognitif yang telah ada. 2. Teori Piaget. Teori Piaget sering disebut sebagai genetik epistemologi atau epistemologi genetik. Karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual. Hergenheim dan Olson tahun 2008 halaman 313. Menurut Piaget, dalam Makmur-Sugeng tahun 2004 halaman 26, perkembangan intelektual didasarkan pada 2 fungsi yaitu organisasi dan adaptasi. 3. Teori Vygotsky. Vygotsky dalam Makmur-Sugeng tahun 2004 halaman 28 menekankan pada hakikat sosiokultural pembelajaran, yaitu siswa belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya. 4. Teori Brunner. Menurut Brunner, dalam Makmur-Sugeng tahun 2004 halaman 30, belajar matematika ialah belajar tentang konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan-hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika itu. Kesimpulan, Contextual Teaching and Learning atau CTL dan Realistic Mathematics Education atau RMA adalah bahwa kedua pendekatan ini menekankan pentingnya mengaitkan pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. CTL fokus pada hubungan antara materi, pelajaran, dan lingkungan sosial serta budaya, sementara RMA menggunakan realitas dan pengalaman siswa sebagai dasar pembelajaran matematika. Keduanya bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, sehingga peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan aplikatif dalam menghadapi berbagai permasalahan.
Motivasi. Penerapan Contextual Teaching and Learning atau CTL dan Realistic Mathematics Education atau RME sangat krusial dalam dunia pendidikan karena keduanya menghubungkan materi pelajaran dengan realitas kehidupan sehari-hari siswa. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih relevan dan menarik, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan serta motivasi siswa. Mereka tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga dapat melihat bagaimana pengetahuan yang diperoleh diterapkan secara praktis, yang membantu mereka memahami konsep secara lebih mendalam. Selain itu, penggunaan pengalaman nyata dalam pembelajaran mendorong pengembangan keterampilan yang bermanfaat dalam situasi sehari-hari, mempersiapkan siswa untuk menghadapi berbagai tantangan di kehidupan mereka. Dengan demikian, CTL dan RME berkontribusi pada pengalaman belajar yang bermakna dan aplikatif, mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa secara menyeluruh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.